Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Kalau sebelumnya kita bahas soal web autentifikasi lewat HTTP password, yang kalau kita kerjakan itu yang di sini ya, eh list yang di data.conf kan, get data.conf yang kita kerjakan di sini, yang dia ini pakai HT password. Nah sekarang kita bakal autentifikasi webnya lewat LDAP server ya. Nah, untuk itu kita harus koneksikan nanti dari server 2 yang target kita itu yang ini, yang info.lks ya. Jadi kalau sebelumnya info.lks itu masuk webnya tanpa autentifikasi, sekarang harus bisa autentifikasi. Oke, ini kalau kalian Linux client kalian hidupkan belum nyala ya. Dia kan dapat DHCP itu dari Linux server 1 kalau saya nggak salah. DHCP itu ada di Linux server 1. Nah, kan di relay dari router. Nah, di routernya perlu kita DHC relay ya. Ini belum dapat IP itu. Seperti ini. Kalau yang masih kebingungan karena kemarin kebanyak yang ketika habis restart gak dapat IP lagi. Nah, ini seperti ini. Kita tulis saja DHC relay. Pastikan relaynya udah kelar ya. 172. IP Linux server 1 kan dia DHCP server 25.254. Oke, sudah. Kita coba sini. Udah dapat nih dia, dapat IP, tandanya ini seperti ini. Sekarang kita coba login. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang sudah login. Nah, kalau sebelumnya kita yang kita lihat lagi. Ini kan web server kita Apache di SRv2. Nah, sebelumnya di SRv2 ini di bagian kita masuk ke sini dulu. Oh, info.lk juara lks.net. Nah, ini dia nggak ada autentifikasi kan, sedangkan yang data juara lks.net ini ada autentifikasi yang kita bikin di HT password di sini kan, HT password kita simpannya. Ini kalau nggak salah saya coblak skill 9. Nah, dia baru masuk. Apa ya passwordnya? Coba saya coblak skill 39 kalau saya nggak salah. Coblak skill 39. Nah, iya benar. Nah, di sini kan masuk ini. Nah, sekarang kita mau bikin autentifikasi di web server, tapi bukan pakai yang ini. HT password kita pakai LDAP server yang ini. Autentifikasinya di sini. Oke, itu dulu. Oke. Yang pertama kita lakukan kita masuk ke bagian kita cek dulu ya. Kita cek dulu uh, Anonymous komputer itu bisa searching LDAP gak? Nah, caranya kita cek seperti ini. LDAP search kita pastikan dulu search min-x. Oke, ini kan muncul semua. Nah, sekarang kita mau searching dia spesifik. Ini tambah min ll. Oke, kemudian min x, min h. Oke, min h ini hostnya. Kita pakai LDAP servernya itu LDAP tik 2 slash LDAP dot juara lks.net bisa nggak? NS lookup. Oh, nggak, kita nggak pakai LDAP, kita langsung gini aja coba. LDAP.juara lks.net. Oh ya, muncul. Kemudian min ll ini spesifik kita saya jelasin. Kemudian kita ininya min b. Searching, buat searching direktorinya, hierarkinya kita pakai dc. Oh, kita lihat di sini dulu. Karena saya mau targetnya spesifik, kita biar kelihatan. Juara lks.net biar kelihatan di sini. Oh,
/ldap.php admin php ldap admin php ldap admin. Oke, login biar kita tahu. Nah, yang kita cek itu adalah di bagian sini. Oke, nah ini dia. Kalau kita lihat nih, kita dulu. Nah, target kita tuh yang ini. CN pegawai internal DCLKS. Jadi kita mau nyari semua user yang ada di direktur. Jadi kan ini sama kayak pohon. Jadi ada admin, di bawahnya ada organisasi internal, kemudian ada grupnya pegawai. Nah, usernya di bawah semua, di bawah pegawai. Jangan, kita mau nyari spesifik di bawah situ. Jadi kalau misalkan ada manajer ya nggak bakal kita bikin masuk seperti itu. Oke, berarti CN pegawai. Sini CN pegawai. Sorry. CN pegawai, kemudian O. Jadi yang paling rendah ya, internal. Kemudian DC LDAP. Kemudian DC juara LKS, kemudian DC net. Oke, kita cari. Oke, muncul. Nah, baru kita spesifik DN. Domain name aja. Nah, kita cuma cari ini. Nah, yang bakal kita target ini. Jadi user ID ini. Oke, ini cuma buat searching aja, buat mastiin kalau anonymous system itu bisa ngecek ke sini. Misalkan kayak gini, dari sini kita cek ke LDAP search yang ini ya. Bisa nggak? Ada nggak LDAP search? Ini harus diinstal apt get install. Pastikan dia bisa ngecek ke sana. LDAP utils. Oh, ini kalau dihapus bermasalah ntar. Nggak usah lah, nggak masalah, biar aja. Yang penting dia di sini bisa dicari ya. Dicari, oke. Coba kita install dulu LDAP utils buat ngecek sebenarnya searchingnya. Butuh nggak? Coba kita hapus saja apt get pur lib LDAP 2 yes. Oke, dependensi. Sekarang kita coba install apt LDAP utils. Oke, gak ada masalah. Sekarang LDAP search. Oh, udah ada LDAP search. Kalau yang nggak ada, pastikan binary-nya udah bener ya. Kita ikutin komen ini. Kita intinya dari sini harus bisa ngecek seperti yang di LDAP server. Oke, komennya seperti ini. Saya lihat min LLL. Oke, min X, min H, LDAP dot juara LKS, min B, tanda kutip 2. Oke, CN pegawai, kemudian organization-nya internal, kemudian DC LDAP, hierarkinya ya, kemudian DC juara LKS, DC net. Saya coba cari. Oke, nyambung ya. Baru kita DN spesifikasinya. Oke, ini saya jelasin komennya seperti apa. Kita lihat di sini. Kalau kalian mau ngeceknya, kalian bisa pakai manual LDAP search. Jadi ini manualnya. Jadi kalau kalian butuh bantuan bisa lihat di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi di sini ada min LLL. Kita coba ke bawah, ada min LLL, min L. Nah, ini dia. Jadi dia itu buat outputnya. Jadi outputnya di display. Jadi yang pertama itu disable komennya, kemudian disable printingnya. Jadi kita lihat di sini. Kalau saya kasih lihat, ini kita misalkan ini. Kalau ini kan semua lengkap nih, ada komen segala macam. Nah, kalau kita coba hapus cuma satu, gimana outputnya? Tuh ada komen segala macam. Kalau dia intinya dia 3. Biar listnya lebih rapi ntar. Jadi komen segala macam nggak ada. Oke, seperti itu.
Kemudian min x itu fungsinya buat kita cari min x. Oh, min x, min x, min x. Nah, min x simple authentication, jadi menggunakan simple authentifikasi. Kemudian min h itu buat target kita ada server yang mana? Min h mana host. Host min h, min h, min h. Nah, LDAP hostnya. Karena LDAP server host kita itu adalah ini, SRv1, kan kita di NSLOOKUP targetnya ke sini, makanya dia targetnya itu. Kemudian ada min B itu buat direktorinya. Kita lihat min B. Nah, set base-nya, jadi starting point-nya sampai mana? Jadi kita mau spesifik di CN pegawai, AU internal, LDAP, juara LKS, dan di C.NET. Kalau kita lihat seperti ini. Targetnya di sini, karena ini semuanya sama nih, lihat. Yang LDAP 1, nah ini, AU CN pegawai, ini sama semua. Yang mau ke depannya berapa, terserah nggak masalah. Yang penting masih di bawah ini. Karena hierarkinya dari paling belakang ya. Ini, domain control, net, juara LKS, kemudian LDAP, baru internal, ini, baru pegawai. Nah, di bawahnya ini siapa? Intinya kayak pohon. Oke, sudah. Sekarang kita mau bikin yang pasti ini di SRv2 harus bisa searching dulu ya. Nah, sekarang kita mau edit yang kita ke set available list, kita mau edit yang info.conf karena kita mau masuk info.conf. Ini kok jadi error? Ini Apache itu restart. Oh, kok jadi rusak setelah itu? Kita install apt get install. Oh, karena Apache itu Apache itu yes. Oh, karena tadi kita ngapus LDAP jadi dia harus diinstal lagi. Coba list. Masih ada etc init.d Apache itu restart. Oke, coba. Oh, auto end mode. Kita harus auto end mode. Kalau kita lihat auto end this ya. Auto query. Kalau kita auto query, kita ngecek yang sets min s berarti. Auto query min s. Kita cek query-nya cuma 00 default yang enable kan. Nah, ini kita disable. 00 defaultnya kita disable berarti to decide apa nih? Oke, 000. Oke dia. Dan kita enable yang data.conf, data ssl.conf. Kita enable ya semua. Kemudian sorry, bukan di enable tapi di enable. Oke, enable to and site. Oke, data SSL, kemudian data ini data.conf, kemudian info.conf, kemudian info.ssl.conf. Coba kita lihat to query min s. Oke, ini udah di enable semua ya. Oke, sekarang kita restart etc init.d Apache to restart. Oke, aman. Oke, sekarang kita coba. Ya, ini udah bisa. Oke. Ini udah masuk, ini juga udah masuk. Oke, aman. Nah, sekarang kita mau bikin ini jadi ada autentifikasinya ya. Oke, pertama yang kita edit adalah yang info, karena yang info kan yang bagian konfigurasinya. Berarti masuk nano info.conf. Oke, nah di bagian sini kita tambahin seperti yang kemarin. Oke, kalau kalian lihat yang di bagian di cut data.conf.
Nah ini dia, kita tambahin ini directory seperti ini. Oke, kita teman-teman nano info.conf. Oke, kita tambahkan dulu directory. Oke, kutub var www info, kemudian kita bikin tutupnya directory. Oke, di tengahnya baru kita bikin tengahnya kita bikin out name. Oke, ini LDAP, ini bebas namanya, LDAP Authentication. Ini bebas namanya, Authentication. Ini cuma nama direktorinya aja. Oke, kemudian kita tambahin out type basic. Kemudian kita tambahin out basic provider. Ini kita gunakan LDAP, makanya kita tulis LDAP. Kemudian kita out LDAP URL. Oke, ini harus spesifik. Oke, ini LDAP _2 LDAP juara lks.net. Kemudian kita portnya 389. Kenapa 389? Kita save dulu, backset. Karena dia aktifnya di situ. Coba kita lihat netstart min tlunp. Ini ada service yang aktif. Oke. Oh, nggak ada netstart ya. Oh, di sini adanya. Sorry, saya baru wait. Sorry. Kita masuk lagi ke sini. Ini kita kenapa 389? Karena ini port aktif LDAP-nya. Ini kan LDAP server ya, dia ngedengarnya di sini. Netstart min tlunp, kita ngecek. Nah, ini dia 389. Ini adalah portnya LDAP. Kalau kalian lihat 389 yang EPI versi 4 dan versi 6. Nah, ini adalah kalau kalian lihat adalah /D. Makanya spesifiknya ke 389. Defaultnya LDAP itu adalah port 389. Oke, lihat ini. Ini netstart ini buat ngelihat listening dari port di server ya. Oke, ini 389. Oke. Kemudian kita targetnya, lihat karena kita mau spesifikasinya ke sini, yang ini. Kalau kita lihat yang ini. Oke, maka kita tulis itu. Berarti cn pegawai o internal, kemudian dc LDAP, kemudian dc juara LKS, kemudian dc net. Oke. Kemudian kita tambahin di belakangnya karena kita mau target UID, karena kita mau targetnya yang ini. UID, user ID, ini dia, makanya kita tambahin ini. Mana? Tanda tanya UID. Oke. Kemudian tanda tanya karena kita mau nyari apa sih yang mau kita target dari mana? Itu dari sub, kemudian targetnya adalah objek class. Kita lihat objek kelasnya gimana sih? Objek kelas sama dengan bintang. Kalau kita lihat, oke, bintang, buka kurung.
Oke, kemudian di bawahnya lagi. Oh, ini sorry. Tab. Oke, ini yang terakhir. Kemudian require LDAP filter, kemudian object class, spesifikasinya POSIX account, nah seperti ini. Oke, ini saya jelasin kenapa kita ngincar object class di sini. Kalau kita lihat yang di atas, kenapa kita ngincar object class? Karena target kita ini. Jadi kan kalau kita lihat di LDAP user di bagian sini, nah di sini bawah ini ada mana sih dia? Coba show internal attribute. Nah, ini kita show internal attribute, kita lihat di bagian mana object class. Sorry, coba. Nah, ini object class-nya. Ini adalah POSIX account. Beda dengan kalau yang group, ini group. Object class-nya adalah POSIX group. Beda dengan yang internal. Nah, object class-nya adalah organizational unit. Beda dengan admin, ini POSIX account juga kalau nggak salah. Simple security object. Jadi object class-nya beda. Yang target kita adalah ini yang object class-nya POSIX account. Lihat di sini POSIX account. Iya, oke, POSIX account. Seperti ini. Kemudian UID karena kita mengincar yang UID ini. Mana UID? User ID. Nah, ini dia. Sorry. Kita ngeliatnya dari LDAP search yang ini. Ini dia. Ini dia. Karena kita mengincar UID dari LDAP usernya. Oke. Jadi ini sebagai username-nya. Sudah. Kalau sudah kita Ctrl X, yes, enter. Coba kita restart. etc init.d apache 2 restart. Oh, masih error. Kita ini nih A2 query. Coba kita cek. Kita modulnya ada yang harus diaktifkan. Nah, ini modul yang ada. Kita perlu mengaktifkan modul outs LDAP. Modulnya itu masalah A2 nmod authzn LDAP. Kok saya nggak salah, bener nggak? A2 bukan itu. Out nz, kalau out nz LDAP, coba. Kok nggak salah ini. Iya. Kalau kita ini yang kita aktif out nz LDAP, bukan out zn ya. Out nz LDAP. Nah, ini. Nah, kalau kita cek A2 query apa tuh ya? Kalau modul itu min m, A2 query min m. Kalau kita lihat. Nah, ini out nz LDAP mana? Basic. Oh, belum. Ini ada nih. Ini udah diaktifin. Oke. Kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah yang out nz apa gitu, yang di bagian yang kita pakai http password kan. Itu dia ada juga. Sekarang kita restart. etc init.d apache 2, coba restart. Oke, aman statusnya. Kita coba lihat status. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba ini udah bisa pakai itu nggak? Iya, dia dengan autentifikasi kan. Coba kita user sembarangan, dia nggak mau. Kita pakai user LDAP, kita target misalkan user LDAP-nya kita pakai LDAP 92 ya. LDAP 92. LDAP user 92. Kemudian adalah skills 39. Password saya ya. Nah, delete. Sekarang udah autentifikasi. Oke. Jadi user LDAP itu dipakai buat autentifikasi segala macam. Nah, sekarang kita nyoba user LDAP buat autentifikasi ke
web autentifikasi. Kalau sebelumnya ada yang lokal autentifikasi kan, jadi LDAP-nya dipakai buat login ke komputer yang berbeda. Tapi kita butuh install LDAP client. Nah ini server cuma butuh koneksi ke sana. Kalau kita lihat di sini data, nano, info.conf. Nah ini dia. Ini kita tambahin ini. Jadi dia autentifikasi webnya dari LDAP. Jadi ini kalau kita lihat penjelasannya secara singkat aja. LDAP basic provider ini berarti kita bakal autentifikasi lewat LDAP. Kemudian LDAP URL berarti target servernya siapa? Target server kita ini server 1. Kemudian require LDAP filter karena kita mau target cuma user. Oke, target kita adalah user. Kalau kita lihat di sini yang ini target kita, jadi semua dengan dengan objek kelas Postfix account itu yang bisa login. Oke, itu dia. Jadi sekarang yang ini yang info juara ini dia bakal login lewat LDAP account. Beda yang data juara ini yang pakai data HTTP password loginnya. Oke, Bapak rasa cukup sekian buat penjelasan web autentifikasi LDAP. Untuk materi selanjutnya kita bakal ngebahas soal web server dengan Nginx ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.